Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurul Fadila dengan NIM 245116003 dari Program Studi Akuntansi S1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi auditing 1 dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. Auditing adalah proses sistematis dan objektif dalam mengumpulkan serta mengevaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Tujuan auditing adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, dan adanya audit laporan keuangan diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang andal bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya. Akuntan publik atau CPA adalah profesi akuntan profesional independen yang bersertifikat dan berizin resmi untuk memberikan jasa layanan asuran seperti audit laporan keuangan dan non-asuran seperti konsultasi pajak dan manajemen kepada publik. Profesi ini berperan secara objektif serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku demi meningkatkan kredibilitas informasi keuangan suatu entitas. Standar audit adalah panduan atau kerangka kerja resmi yang wajib diikuti oleh seorang akuntan publik saat melaksanakan tugas auditnya. Di Indonesia, standar yang digunakan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPAP terdiri dari 5 standar utama. Yang pertama ada standar auditing, yaitu pedoman audit laporan keuangan historis. Yang kedua ada standar atestasi, yaitu kerangka fungsi atestasi untuk jasa audit dan non-audit. Yang ketiga ada standar jasa akuntansi dan review, yaitu kerangka untuk jasa non-atestasi seperti akuntansi atau pembukuan dan review. Yang keempat ada standar jasa konsultasi, yaitu panduan penyediaan jasa konsultasi, temuan dan rekomendasi. Dan yang terakhir ada standar pengendalian mutu, yaitu pengaduan bagi kantor akuntan publik untuk menjaga kualitas jasa yang dihasilkan kemudian. Bukti audit adalah sebuah data atau informasi yang dikumpulkan oleh seorang auditor untuk meninjau dan menganalisis laporan keuangan serta transaksi perusahaan. Kemudian terdapat beberapa jenis-jenis bukti audit. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, bukti dokumentasi, wawancara, prosedur analitis, perhitungan ulang, dan observasi. Adapun kualitas bukti audit yaitu yang pertama ada relevansi, keandalan, kecakupan, sumber bukti, kredibilitas bukti, dan kuantitas bukti. Contoh bukti audit, yang pertama ada dokumen pihak ketiga, seperti pelanggan, bank, pemasok, perusahaan leasing, dan pemerintah. Yang kedua dokumen internal perusahaan, seperti memo internal, register, dan email internal. Dan yang ketiga ada dokumen yang disiapkan auditor, seperti depresiasi, pajak tangguhan, dan estimasi. Selanjutnya ada proses audit mulai dari penerimaan klien, perencanaan, sampai dengan pelaporan. Sebelumnya, proses audit merupakan rangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan opini independen atas laporan keuangan. Secara umum, proses ini terbagi ke dalam 4 tahap utama. Yang pertama ada penerimaan klien, yaitu tahap awal di mana kantor akuntan publik mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak suatu entitas sebagai klien. Langkahnya meliputi yang pertama evaluasi integritas manajemen, yaitu memastikan rekam jejak pengurus perusahaan bersih dari kecurangan. Yang kedua yaitu penilaian independensi dan kompetensi, yaitu memastikan auditor tidak memiliki benturan kepentingan dan memiliki keahlian di industri klien tersebut. Yang kedua ada perencanaan audit, yaitu auditor menyusun strategi menyeluruh untuk pelaksanaan audit agar berjalan efektif dan efisien. Kegiatan utamanya meliputi yang pertama memahami bisnis klien, yaitu meninjau operasional, lingkungan industri, dan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu mengidentifikasi area yang berpotensi mengandung salah saji material. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian, yaitu auditor mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk menguji kewajaran laporan keuangan. Prosedur yang dilakukan meliputi yang pertama pengujian pengendalian, yaitu menguji keefektifan sistem internal perusahaan. Yang kedua itu pengujian substantif, yaitu memeriksa rincian transaksi dan saldo akun secara langsung. Dan yang keempat ada pelaporan atau reporting, yaitu tahap terakhir di mana auditor meringkas seluruh temuan audit dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan. Hasil dari tahap ini berupa yang pertama laporan audit, yaitu dokumen formal yang berisi opini auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.